Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Dwi Safira dari kelas 6 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15 dari mata kuliah manajemen produksi. Dengan materi pertama yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi merupakan salah satu jantung dari sebuah perusahaan. Dalam ruang lingkup manajemen produksi ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek struktural. Aspek ini menekankan bahwa input yang ditransformasikan harus terstruktur dari awal dan terjadi hingga selesai. Yang kedua yaitu aspek fungsional. Aspek fungsional ini sebuah produksi itu harus memiliki manfaat yang berguna. Yang selanjutnya aspek lingkungan atau aspek eksternal. Produk atau output yang terjadi itu harus memiliki nilai sosial di mana tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya dalam ruang lingkup ini terdapat pengelolaan 5P yang di situ ada people yaitu orang yang mengerjakan, selanjutnya plants di mana tempat produksi itu tumbuh dan akan berkembang. Yang selanjutnya adalah proses atau proses dari sebuah manajemen tersebut. Yang ketiga adalah parts atau faktor input produksi seperti uang, bahan baku, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah planning. Di sini yang dimaksud planning adalah sesuatu yang akan dilakukan dalam sebuah manajemen produksi. Bab yang selanjutnya adalah perencanaan dalam manajemen produksi. Tujuan utama dari perencanaan produksi adalah untuk mengkoordinasikan berbagai aspek dalam proses produksi agar produksi itu memiliki hasil yang maksimal. Dengan fungsi perencanaan sebagai produksi yaitu menjamin perencanaan. Yang kedua dapat dijadikan tolak ukur apakah manajemen produksi yang dilakukan itu sudah benar, atau melakukan pengawasan pada hasil produksi, serta mengatur persediaan produk sehingga meminimalisir produksi itu sudah terpenuhi. Yang terakhir melakukan pengarahan pada pembentukan dan penerapan jadwal produksi. Ada beberapa jenis perencanaan produksi, yaitu yang pertama melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan. Dalam jenis melakukan perencanaan ini berfokus pada karyawan dan proses produksi. Yang kedua melakukan kegiatan perencanaan produksi batch, yaitu sering digunakan bukan secara individu tetapi secara bersama-sama. Yang terakhir melakukan metode dengan permintaan, melihat dari permintaan yang diinginkan oleh konsumen. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi adalah suatu cara, metode maupun teknik bagaimana penambahan manfaat dalam penciptaan faedah, bentuk, waktu, dan atas faktor yang memenuhi konsumen. Suatu proses produksi bertujuan untuk mengelola suatu barang setengah jadi menjadi barang jadi. Terdapat 4 strategi proses produksi antara lain yaitu fokus proses, fokus repetitif, fokus produk, serta fokus kustomisasi massal. Analisis proses produksi bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses produksi dalam suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan proses produksi, perusahaan selalu memperhatikan tahapan-tahapan proses produksinya. Sedangkan tipe-tipe proses produksi antara lain seperti produksi individual atau produksi yang dilakukan secara mandiri, produksi skala kecil dengan melibatkan 2-3 orang, proses skala besar yaitu memiliki karyawan atau produksi yang dilakukan 10 atau lebih, dan selanjutnya produksi massal yang dilakukan oleh pabrik atau produksi kostum yang dilakukan dengan bersama-sama. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi antara lain. Yang pertama, proses alam atau tanah. Yang selanjutnya faktor tenaga kerja, faktor modal, serta faktor organisasi atau manajemen. Proses produksi industri mencakup beberapa tahap, diantaranya yang pertama perencanaan dan perancangan, yang kedua pengadaan bahan baku serta pengolahan, pengujian dan pemeriksaan, pengemasan, distribusi, pemasaran dan penjualan, serta pemeliharaan dan pemulihan. Yang selanjutnya yaitu strategi manajemen. Strategi
Manajemen produksi adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan erat dengan aspek produksi, operasional peralatan, fasilitas dan sumber daya perusahaan dengan tujuan mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang optimal dalam mencapai tujuan suatu organisasi perusahaan. Terdapat 4 macam strategi. Yang pertama yaitu framework atau ketidakpastian, yang selanjutnya fit strategi, value strategi, dan teknik stating. Pada framework ketidakpastian memiliki 4 kuadran. Yang pertama, efisiensi supply chain, yaitu memenuhi permintaan dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu responsive supply chain, yaitu permintaan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu risk hedging supply chain, adalah permintaannya yang cukup rendah. Yang terakhir ugly supply chain, yaitu permintaan dan pemenuhan itu sama-sama tinggi. Fit strategi adalah kesamaan tujuan antara strategi pasokan produksi dengan kompetisi perusahaan dengan tujuan mencapai atau menganalisis memeratakan ketidakpastian konsumen dan memenuhi rantai pasokan. Yang kedua, menganalisis dan memetakan rantai pasokan. Yang ketiga, menentukan fit strategi. Selanjutnya yaitu value stream mapping, adalah metode untuk mencapai lean manufacturing dengan cara mempelajari kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini, lalu mematikannya dengan sebuah sistem yang ada atau sistem yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari FSM, mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi. SM terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, membuat value stream system usulan untuk masa depan, dan melakukan langkah korelatif. Pertemuan yang selanjutnya yaitu tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah bentuk untuk faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Elemen-elemen dalam pengendalian produksi seperti elemen ini mengontrol kualitas dan kualitas bahan yang dibeli atau yang sedang dalam pengiriman. Elemen yang mengontrol persyaratan, kesediaan bahan baku dan peralatan untuk menjalankan proses produksi. Yang ketiga, elemen tenaga kerja, peralatan dan mesin yang tersedia juga membantu penjadwalan produksi. Yang keempat, pengendalian produksi, membantu penentuan waktu pelepasan produk ke pasar. Yang kelima, elemen membantu mengontrol jumlah akumulasi pekerjaan yang berbeda di bidang pekerjaan. Yang terakhir atau yang keenam, elemen ini mengurangi terjadinya kerusakan dan pembusukan pada bahan material produksi. Selanjutnya, elemen ini mengontrol produksi barang yang berbeda agar pengiriman barang tersebut tepat waktu. Serta elemen ini memperlancar aliran informasi dari material. Keuntungan pengendalian produksi bisa dijelaskan seperti memperlancar aliran sistem produksi, mengurangi biaya, mengurangi bahan sisa limbah, memastikan penggunaan sumber daya yang efektif, serta mengkoordinasikan operasi produksi. Selanjutnya, manajemen biaya produksi. Manajemen biaya produksi berperan penting karena membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang produksi. Dengan analisis biaya produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi area mana yang dapat dioptimalkan dan mengambil langkah-langkah serta keberhasilan dalam suatu produksi. Jenis-jenis biaya yang ada dalam biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah pengelolaan dana yang diperlukan untuk produksi barang atau jasa. Yang kedua, biaya administrasi, biaya yang digunakan atau dikeluarkan untuk mengontrol dan mengoperasikan bisnis. Yang terakhir atau yang ketiga, biaya penjualan. Biaya penjualan adalah semua pengeluaran yang bertujuan untuk memastikan produk atau jasa bisa terjual, yang termasuk biaya utilitas gedung atau pabrik. Unsur-unsur dari biaya ini juga terdapat seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi. Studi kelayakan bisnis
rencana bisnis yang menganalisis apakah suatu bisnis tidak hanya layak, tetapi juga dapat dioperasikan secara teratur dan menganalisis keuntungan maksimal tanpa batas waktu. Selain itu, juga menganalisis beberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan. Faktor penting dalam studi kelayakan bisnis antara hal lain yaitu sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kemampuan dari suatu pelaku manajemen produksi tersebut. Yaitu pengelolaan manajemen resiko. Pengelompokan atau pengelolaan resiko dinamis, yang dimana sebuah resiko ini terjadi karena adanya perkembangan perekonomian. Dalam resiko dinamis terdiri dari 3 macam, yaitu resiko manajemen, resiko pasar, dan resiko akibat inovasi, resiko statistik. Dalam resiko statistik terdapat 4 macam. Yang pertama, masyarakat atau resiko sosial, fisik atau resiko fisik, ekonomi atau resiko ekonomi. Yang selanjutnya, untung atau rugi yang ditimbulkan dari perdagangan. Selanjutnya, etika dalam manajemen produksi. Etika produksi merupakan aturan normatif yang mencangkup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi sesuatu atau orang individu yang melakukan manajemen produksi. Tugasnya dalam suatu perusahaan, kombinasi antara perilaku karyawan dan etos kerja menghasilkan tentang apa etika yang ada dalam sebuah proses manajemen produksi. Fungsi sumber daya manusia dalam manajemen produksi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengadaan, pengembangan kompensasi, dan pemeliharaan disiplin. Strategi yang dapat dilakukan dalam manajemen produksi adalah framework ketidakpastian, fit strategi, value stream mapping, dan teknik forecasting peran dalam manajemen produksi. Yang terakhir, selanjutnya manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan mereka. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan prestasi dan hasil kerja organisasi itu sendiri. Ini juga menunjukkan kinerja organisasi, output organisasi yang dihasilkan, berbagai tugas yang dilakukan, dan mencapai tujuan organisasi sesuai dengan planning awal. Manajemen kinerja memberi manfaat kepada semua aspek dalam organisasi, yaitu kepada organisasi, kepada manajer, serta kepada individu. Teori motivasi untuk memperjelas efektivitas manajemen kinerja adalah hasil dari serangkaian tindakan yang menjadi selama periode waktu tertentu dalam situasi yang berbeda, melibatkan berbagai individu. Motivasi seseorang untuk bertindak biasanya didorong oleh motif tertentu, menunjukkan hubungan erat antara motivasi, perilaku, dan kinerja.